A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak pengurus masjid yang saya hormati, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, bapak ibu, orang tua yang saya muliakan, hadirin hadirat yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas rahmat hidayah yang diberikan Allah kepada kita semua, sehingga sudahlah kita diuji dengan berpuasa, diuji pula dengan ceramah lagi Pak, di jam-jam ngantuk pula. Jadi ini luar biasa ini Pak, hidayah yang diberikan Allah. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kita semua. Bersolawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga lisan kita ini selalu dimudahkan oleh Allah untuk bersolawat kepada Rasulullah sebagai menunjukkan rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, dan dimudahkan Allah kita untuk meneladani beliau. Ini dalam kitab 500 Rampai Kisah Orang Soleh, karya Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi rahimahullah. Jadi pernah Pak, pada masa Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Umar ini mengutus namanya Umair bin Sa'ad untuk menjadi gubernur Homs. Homs itu Syria. Jadi selama dia memerintah setahun lamanya, Umair bin Sa'ad ini tidak pernah sekalipun dia memberi kabar. Selama 1 tahun itu dia tidak pernah ngirim surat, tidak pernah ngirim kabar, tidak pernah ngirim laporan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga Umar akhirnya menyuruh sekretarisnya, tolong tulis surat untuk Umair bin Sa'ad. Aku takut nanti buruk sangka aku jadinya, kata Umar, karena aku menganggap dia mengkhianati aku setahun tanpa kabar berita. Jadi daripada buruk sangka, surati dia. Jadi sebelum kita buruk sangka itu rupa Pak, hubungi dulu, cari tahu dulu. Kalau kita menduga-duga, nah ini yang kena kita nih dalam ayat ya ayyuhalladzina amanu itulah Pak, blank jadinya kan kalau belum puasa nih. Kita dilarang berburuk sangka. Jangan sampai, karena sebagian prasangka itu adalah dosa. Karena prasangka ini Bu, kita tidak tahu apa yang terjadi dengan orang, tetapi kita menduga-duga jadinya Pak. Mungkin gini nih enggak, mungkin itu banyak kemungkinan jadinya. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 12 itu. Ayuhibbu ayakulalah ma'akhihi maitam fakarihtumuh. Sementara kita tahu Pak, dosanya besar Pak, sama dengan memakan bangkai saudara kita yang sudah mati. Itu kalau kita banyak menduga-duga. Jadi ditulislah surat. Isi surat itu Pak, simple saja. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu an, jika engkau menerima suratku ini, segeralah menghadap membawa harta fa'i. Setelah kau melihat surat ini, harta fa'i ini Pak, harta orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita. Jadi tanpa peperangan, mereka belum sempat perang sudah melarikan diri, itu fa'i. Jadi harta mereka tinggalkan, itu fa'i. Kemudian ada namanya jizyah. Jizyah ini harta orang kafir dapat perlindungan dari orang Islam dan dia membayar pajak. Itu jizyah. Ada namanya ganimah. Kalau ganimah itu harta yang didapat karena berperang, di rampasan perang, itu ganimah. Ada namanya anfal. Anfal itu bagian khusus yang diberikan oleh pemimpin kepada orang-orang yang berjasa di antara pasukannya itu. Jadi macam-macam nih. Nah, yang disuruh Umar bawa nih harta fa'i. Belum sempat perang, orang kafirnya udah lari, itu fa'i. Pokoknya udahlah, ini ambil aja harta kami. Kemudian setelah Umair menerima surat ini Pak, langsung dia ambil kantong kulitnya, cepat dia memang, begitu dapat surat dari Umar bin Khattab,
Langsung dia masukkan bekal perjalanannya, tempat makanannya, kemudian dia gandeng di bahunya, digendongnya di bahunya, dibawa tongkat besi untuk jalan kaki dari Homs ke Madinah. Itu jaraknya ribuan kilometer tuh, Pak. Jalan kaki dia. Siapa ini yang jalan kaki, Bu? Gubernur Homs. Jadi miskin, Pak. Zaman dulu takut orang jadi pejabat susah hidupnya. Kalau sekarang syukuran, Pak. Begitu naik langsung syukuran malamnya. Kemudian saat dia sampai di Madinah, Bu, muka udah pucat, rambut kusut, berdebu, wajah lusuh. Kemudian dia ucapkan salam kepada Khalifah Umar bin Khattab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Amirul Mukminin. Apa kata Umar kepadanya? Bagaimana kabarmu, Umar? Sebagaimana yang kau lihat, badanku sehat, darahku suci, dan aku telah membawa dunia di bahuku. Maksudnya makanan tuh, tempat makannya, itulah dunia dia. Disangka Umar dia membawa harta, Pak. Apa memang yang kau bawa? Jadi kau bawa apa itu? Ya, yang kau bawa yang kau lihat ini, Khalifah, kantong kulit, tas tempat menaruh bekal perjalananku, terus ada temangkuk besar untuk uduk. Itu yang cuma yang kau bawa. Kemudian tongkat besi aku ini, itulah yang kau bawa di dalam perjalanan ini. Memangnya kau kemari naik apa? Udah berbulan baru sampai kemari. Aku jalan kaki. Masa kau tidak punya kendaraan? Harta fa'i itu kok tidak bisa dimanfaatkan? Dijawab oleh Umar, jangankan bagian untuk kesini lagi harta fa'i itu. Untuk bagian di sana saja sudah habis untuk dibagi-bagi. Kalau memang ada, pasti ada yang kumanfaatkan untuk diriku. Memang tidak ada, Khalifah. Semua orang di sana banyak yang susah, makanya aku berikan kepadanya. Sampai untuk membeli kuda pun aku tidak mampu. Begitu aku menerima suratmu, saat itu juga aku bersiap-siap dan aku berjalan kaki dari Homs kemari. Kuda tidak terbeli, Pak. Kita aja naik gaji 3 juta langsung utang mobil, Pak, kan? Ini Pak Gubernur. Jadi ini sebetulnya bukanlah kita harus meniru seperti ini, tapi begitulah, Pak. Makanya kata Rasulullah tuh, sehebat apapun ibadah umat di masa yang akan datang, nilainya sama dengan tidurnya sahabatku. Karena itulah, Pak, begitu ketat mereka menjaga dirinya. Kalau kita pasti ada loss adalah. Kalau mereka betul-betul tidak ketat. Gitu. Kemudian apa kata Umar? Jahat betul masyarakat di sana. Sampai gubernurnya jalan kaki pun mereka tidak mau meminjamkan kendaraannya. Justru kata Umar, aku tidak pernah meminta kepada mereka dan aku tidak ngomong sama mereka bahwa aku mau berangkat kemari. Jadi mereka tidak tahu bahwa aku akan berangkat, maka mereka tidak meminjamkan kendaraannya. Jadi aku harap bertawakallah engkau kepada Allah, Khalifah, karena kau tahu bahwa kita ini dilarang bergibah. Dialah yang nasihati Umar, Pak. Tidak usah buruk sangka sama orang di sana. Makanya ini termasuk salah satu tokoh yang sangat disegani Umar bin Khattab, Pak. Zuhud Umar, sadis pula dia lagi, Pak. Sampai dia tidak sanggup membeli kuda untuk bekal perjalanannya. Begitu miskinnya dia selama menjadi gubernur, Pak. Susah hidupnya. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Umar bin Khattab, mana laporanmu? Laporan apa maksudmu? Ya, laporan mengenai harta fa'i. Bagaimana aku mau buat laporannya? Pokoknya aku tunjuk orang-orang yang menjadi orang kepercayaan, kalian ambil, kemudian cari orang-orang yang berhak menerimanya, bagikan. Jadi kalau kau datang ke Homs, Khalifah, kau tidak akan mendapatkan orang-orang susah. Jadi semuanya sudah rata dapat pembagian, makanya tidak ada yang bisa aku bawa kemari. Kemudian kata Umar bin Khattab, apa yang bisa menjamin perkataan kau ini benar? Kunjungi saja Homs, kumpulkan orang-orang solehnya, kemudian tanyakan tentang aku kepada mereka. Itulah, Pak, jaminannya cuma itu. Kalau buat lapor-laporan ini payah. Itulah kadang, Pak, ya, ada orang-orang jujur ini tidak perlu dia buat surat laporan itu lagi, karena udah dipercaya ya. Kalau sekarang tidak usah lagi, Pak, buatlah laporan. Tidak ada, kalau soal duit tidak ada, lewat orang semua ya. Kalau pada masa itu memang ya orang kejujurannya di atas rata-rata semua, Pak. Kalau sekarang baik saya, jangan tuh dipercaya gitu. Mau pakai jubah dalam, jenggot panjang, duitnya lewat orang tidak ada, susah.
Sekali dua kali jujur Pak, 3 kali 4 kali Pak menari-nari duit tuh Pak. Ini yang susahnya tuh. Payah kalau sekarang mencari orang jujur itu susah. Nah kemudian kata Umar bin Khattab, bagaimana penduduk di sana? Mereka sangat taat beribadah, mereka selalu berjamaah setiap waktu. Mereka bagus dalam hal beragama khalifah. Jadi kau betul-betul datang tidak membawa sesuatu? Tidak, gaji aku pun tidak ada. Aku tidak pernah mengambil gaji aku dari Baitul Mal. Jadi betul-betul untuk masyarakat, dia bagi-bagikan uang tuh. Nah ini memang berat. Kalau sempat ibu dapat suami macam ini, dah lama minta cerai. Tidak ada dapat apa-apa Pak. Jadi di antara sahabat itu dulu Bu, bahkan ada yang rela daripada dia menjabat sesuatu, lebih baik pancung dia. Sampai gitu Pak, sampai takutnya dia. Saking takutnya dia menerima amanah, biarlah bunuh aja lah daripada dia harus menjadi pemimpin. Nah ini beratnya Bu, amanah itu. Nah setelah itu apa kata Umar? Kalau memang susah rasanya di sana kau bertugas, jadi aku ingin menugaskan kau lebih dekatlah dari aku. Jadi supaya tidak susah rasanya, supaya Allah tidak merendahkan dirimu dengan jabatan seperti ini. Maka kata Umar bin Sa'ad, kalau rasanya menjadi murtad itu sesuatu yang zolim, kau kasih aku jabatan, itu jauh daripada, lebih daripada sebuah kemurtadan. Itu betul takutnya dia Pak. Rencana Umar mau ngasih dia jabatan baru biar tidak susah. Murtad itu kan jahat dalam Islam tuh Bu ya, zolim. Tapi katanya lebih zolim rasanya lagi kalau kau ngasih aku jabatan lagi. Udahlah, yang udah nih, nggak usah kasih lagi. Aku ingin hidup tenang bersama keluargaku, izinkan aku pulang. Jadi dia minta pulang aja deh Bu, dia mau pulang aja ke rumah lagi. Nah kemudian Umar agak masih sangsi Pak dengan dia. Betul sejujur ini, betul dia nih. Masih ada rasa tidak enak nih Pak. Akhirnya dipanggil namanya Al-Haris. Kau bawa duit 100 dinar ini. 1 dinar 3.594.000, berarti sekitar 400 jutaan Pak. Kau nyamar pura-pura bertamu ke rumah dia 3 hari. Kau perhatikan dia 3 hari. Ada dia ndak berduit. Tengok rumah dia itu berisi ndak barang-barang. Dia kadang-kadang ada orang Bu, dia main tapi tidak ketara Pak. Di rumah kampung besar Pak. Di kota hidup susah Pak. Bawa Honda ke kantor tiap hari. Rupa rumah mewah di kampung Pak. Dia ada orang tidak kelihatan. Dia main tapi tidak kelihatan tuh ada. Cuman di kampung dia bangun. Itu banyak tuh Pak. Tidak nampak sama orang kekayaan dia tuh. Tahan dia ke kantor tuh naik Honda aja Pak. Biarlah nampak sama orang susah. Kadang heran juga Pak ya, apa nikmatnya hidup macam itu tuh. Duit banyak tidak bisa dinikmati. Nah jadi ternyata seorang pemimpin tuh boleh saja dia Pak berburuk sangka sama bawahannya, tetapi diselidiki. Jadi tidak pula salah cara-cara KPK itu Pak. Ternyata tidak salah. Kalau menurut kita kan seperti membuka aib orang gitu ya Pak ya. Cuman rupanya untuk kedudukan tertentu dibolehkan seperti ini. Nah diutus Umar lah Haris ini Pak. Sampailah Haris ini ke tempat rumah dari Umar bin Sa'ad ini. Nampak dia Umar sedang menenun jubahnya, tegak-tegak di depan rumah tuh. Dipanggil oleh Umar bin Sa'ad. Kenapa duduk saja? Aku bingung mencari tempat. Sudah bermalamlah di rumahku. Justru Umar bin Sa'ad yang menyilahkan dia Pak. Jadi pada masa itu Bu, rasa menolong ini tinggi Pak. Tidak kenal pun sama orang, udahlah nginaplah di rumah dulu. Kalau sekarang jangan buat-buat macam ini Pak ya, hati-hati Pak. Ini tidak bisa sekarang, tidak bisa seperti ini. Disuruhnya turun-turun, nginaplah di rumah aku. Karena memang memuliakan tamu ini bagian dari sunnah Rasulullah SAW. Dimuliakannya lah tamu Pak. 3 hari makan enak Al-Haris ini di rumah ya Pak. Pokoknya makan enak. Cuman Haris bingung, tidak ada nampak sesuatu yang berlebih di rumah itu. Cuman itulah makanannya enak gitu. Sampai dia menyangka berarti betul juga mungkin kata Umar ini. Dia ini ada menyimpan buktinya makanan enak-enak aja 3 hari ini. Setelah 3 hari, apa kata Umar bin Sa'ad? Wahai saudaraku,
Bagaimana kondisi Amirul Mukminin ketika engkau kemari? Dia tahu ini orang dari Madinah nih, tapi dia tidak tahu bahwa ini adalah utusan dari Khalifah Umar bin Khattab. Karena waktu itu kan kalau di TV nampak kita Pak ketua KPK siapa, penyidiknya siapa, nampak. Ini mana tahu Pak kan, wajah orang tidak ada yang kenal. Jadi bagaimana kondisi Khalifah Umar bin Khattab? Oh, dia dalam keadaan baik. Aku salut dengan Khalifah Umar itu, kata Umar bin Sa'ad. Dia telah menghukum anak kandungnya sendiri. Nah, jadi anak kandung Umar ada peminum satu Pak, namanya Abdurrahman. Jadi pernah dicambuk udah oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Jadi artinya apa Pak? Kadang kita pun taat, belum tentu juga anak kita taat. Jadi jangan Bapak Ibu terkecil hati dapat anak jahat. Tapi jangan ini dijadikanlah pembenaran. Nah, janganlah jadikan pembenaran. Sehingga anak Nabi, anak sahabatnya jahat, wajarlah anak kita jahat. Biarkan aja lah dia itu. Itu yang tidak boleh. Tapi tetap dia dinasihati Pak. Jadi anak Umar waktu dia di Mesir, waktu gubernurnya Sa'ad bin Abi Waqqas, minum Pak, mabuk. Ketahuan, Sa'ad bin Abi Waqqas dijatuhkannya hukumannya Pak. Cuma karena dia anak presiden, secara diam-diam dihukum, dicambuklah dia 80 kali dengan pelepah kurma. Itu hukuman orang yang mabuk. Saya setuju nih Pak, kalau hukuman ini ada zaman sekarang nih Bu, nak betul pelepah kurma runcing tuh Pak. Jerah tuh, yakin saya Bu, jerah. Sudah dipukul lepaskan. Tapi ada sahabat Rasulullah Pak yang tidak bisa menghentikan minum, ada, tidak bisa, tidak mabuk. Namanya Abu Mihjan Al-Saqafi. Nah, jadi dia senang Pak. Dari zaman Rasulullah Bu, asal mabuk jujur Pak. Kau mabuk? Iya, cambuk Pak. Kau ngapa tidak jerah-jerah kau minum nih? Yang penting kan aku dihukum, aku jalani habis dosa aku. Itu terus Pak. Pokoknya dia mau dicambuk lah, tapi aku meninggalkan minum ini tidak bisa ya Rasulullah. Tapi kalau perang depan terus. Ah, itu pula dia aneh ya Pak. Kalau disuruh jihad di depan terus Bu. Cuman yang minum ini tidak bisa tinggalkan ya. Sampai pada masa Sa'ad bin Abi Waqqas. Akhir kata Sa'ad bin Abi Waqqas, terserah kau aja lagi. Dah bosan aku nyambuk kau. Tidak apa-apa, cambuk aku nanti berdosa aku di hadapan Allah nanti. Pokoknya aku mabuk, aku jujur, cambuk lah aku mau tiap hari lah. Akhir kata Sa'ad, terserah kau aja lagi. Heran aku nengok kau ini tidak juga bisa berhenti lah saya. Karena gara-gara dia masuk perang menang Pak. Dia pemberani. Akhirnya kata dia, demi Allah aku akan berhenti. Aku berhenti. Ah, itulah dia berhenti. Kalau sempat nak saya teruskan sampai aku berhenti ini Pak. Ah, minum orang nanti balik Pak. Udah tobat-tobat orang minum lah gara-gara hadis ini Pak. Oh, enggak apa rupanya. Penting cambuk tiap hari. Ah, jangan pula sampai salah sampai pula ke orang nanti. Jadi minum dicambuk oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman ini. Rupanya terdengar sama Umar bin Khattab. Marah dia kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Tidak ada menghukum orang ini diam-diam. Tidak sah. Menghukum mencambuk orang itu harus di depan orang ramai. Tidak boleh diam-diam. Apa hukumannya oleh Umar bin Khattab Bu? Disuruhnya anaknya jalan kaki Pak, dari Mesir ke Madinah dalam keadaan membungkuk. Ngeri hukumannya Pak. Begitu sampai di Madinah, udah dikata sahabat, kan dia udah menjalankan hukuman, kata Abdurrahman bin Auf. Tidak usahlah Khalifah, tidak bisa. Akhirnya diulang balik Pak, mencambuknya di depan orang ramai. 1 hari setelah kejadian itu, Abdurrahman pun meninggal dunia. Sampai kata Umar bin Khattab, kalau jumpa kau sama Rasulullah, katakan aku telah menjalankan hukumnya. Ah, itu Pak. Kalau anak kita tuh Pak, itu lain kali jangan buat macam itu, nak. Akan dipukul lah sama gubernur sana. Atau gubernur kena marah lah tuh. Kuat-kuat kau pukul tadi atau enggak? Itu Pak. Susah kita nih Pak. Makanya ada Pak sahabat, kalau di hadis tentang akhir zaman, keadaan macam ini udah boleh kita minta mati ya gitu Pak. Sampai kalau udah di bumi ini pemimpin sudah banyak ketidakadilan, syahwat sudah diperturutkan, zina sudah terang-terangan, udah boleh doa minta mati ya. Padahal Rasulullah melarang kita memohon kematian. Tapi ada hadis kalau udah ketemu dengan zaman seperti ini, udahlah minta mati jauh lebih baik. Tapi janganlah doa habis ini Pak ya. Ini maksudnya begitulah mengerikannya. Jangan pula minta mati sungguhan lah. Jadi itu yang disalurkan Umar bin Sa'ad kepada Umar bin Khattab. Dalam hati laris Pak. Aku lebih salut nengok kau lagi. Selama ini kau jadi gubernur macam ini, hidup di rumah nih Pak. Rumah tidak ada apa-apa. Cuman yang masih dalam hati Haris ini, tapi kok
makanan enak-enak. Nah setelah 3 hari itulah kata Umar bin Sa'ad, aku jujur sama kau, aku udah 3 hari menjalankan sunnah memuliakan tamu. Kau makan enak-enak, aku tidak makan sama istri aku udah 3 hari ini. Jadi tolong pindah tempat lain lagi ya. Jadi rupanya boleh Pak. Udah 3 hari orang kita bertamu rumah kita, boleh suruhlah dia pergi lagi. Penting selama 3 hari itu servis sejadi-jadinya. Cuma kan kadang-kadang kita ini tidak ada hati Pak. Tahu orang ramah, mah di sini aja lah kita mah ya, enak-enak makan, tidak lah sadar Pak. Orang susah kita buat. Jadi sunnah bertamu itu hanya 3 hari Pak. Muliakanlah. Kalau bisa tuan rumah menyervis lebih daripada itu terhitung sedekah. Baru terhitung sedekah Pak setelah 3 hari. Yang 3 hari ini berarti memang harus dimuliakan. Jadi memuliakan tamu itu memang luar biasa Bu. Karena apa? Dulu di zaman Rasulullah ada perempuan yang mengeluh kepada Rasulullah karena selalu datang tamu ke rumahnya. Jadi suaminya sering kedatangan tamu, kadang sibuk ngasih makan tuh ya Rasulullah, tolonglah nasihati suami aku. Rasulullah waktu itu tidak membantah Pak. Rasulullah pergi ke rumah dia, makan sama suaminya. Kata Rasulullah kepada suaminya, nanti pas aku pulang suruh istrimu tegak di depan pintu. Baik ya Rasulullah. Begitu Rasulullah pulang Pak, istrinya melihat depan pintu. Apa yang dilihat oleh istrinya gambarannya Bu? Banyak binatang-binatang berbisa keluar dari dalam rumahnya. Artinya apa maksudnya Bu? Tamu datang ke rumah itu membawa rahmat. Begitu dia pulang, segala musibah bala bencana yang ada di rumah itu ditariknya keluar. Itulah maka kita disunahkan memuliakan tamu. Tapi jangan setiap jam makan siang datang Pak. Jangan ini nanti gara-gara di sini Pak ya. Dengar tuh ceramah Ustaz Nazril dari itu, pokok muliakan tamu tapi janganlah setiap jam makan gitu. Jadi ini yang harus disadari. Nah akhirnya disuruh oleh Umar bin Sa'ad, sudah tolong pindah cari tempat lain. Maka setelah pasti oleh Haris bahwa tidak ada di rumah itu apa-apa, maka akhirnya Al Haris mengatakan, sebetulnya aku utusan Khalifah Umar bin Khattab. Dan maaf memang datang kemari untuk menyelidiki dirimu. Sebagai pemimpin dia takut juga. Daripada buruk sangka lebih baik dia mencari tahu tentang dirimu. Jadi setelah aku di sini 3 hari, aku lihat memang tidak ada apa-apa dan kau memang layak untuk dipercaya. Ini ada titipan dari Khalifah Umar bin Khattab sejumlah 100 dinar. Ambillah untukmu. Langsung dia panggil istrinya, kemarilah, bentangkan kainmu. Dimasukkan 100 dinar ke sana. Mohon kau tunggu di sini sebentar. Aku akan membagi-bagikan uang ini kepada anak-anak para syuhada. Dibagi-baginya Pak, duit tuh. Udah habis, tidak ada dapat untuk dia lagi. Apa kata Laris? Padahal aku berharap dapat aja, aku agak sikit jadilah. Rupanya tidak ada dapat Pak. Jadi adalah harapannya sebetulnya Pak dapat, ternyata memang tidak dapat. Habis semua dia bagi. Jadi inilah jiwa para sahabat Rasulullah itu Pak. Memang tidak ada tertarik mereka dengan dunia ini. Sudah talak 3 deh sama dunia ini. Nah, itu yang membuat kita sadar bahwa ternyata amal ibadah kita ini belum apa-apa, masih jauh. Itu yang membuat kita semakin tawaduk Bu, kepada Allah. Maka akhirnya Al Haris datang menghadap Umar. Kata Umar bin Khattab, bagaimana kau lihat kondisi dari Umar bin Sa'ad? Memprihatinkan Khalifah. Jadi kau kasih 100 dinar tuh. Jadi aku kasih, tapi langsunglah dibaginya kepada anak-anak para syuhada. Tidak ada sedikit pun untuk dia. Aku pun menunggu. Tidak ada dapat. Tidak dapat sedikit pun, tidak dapat. Semua habis dibaginya. Kalau gitu tolong dia suruh kemari. Jauh pula balik jalan Pak. Pergi ke rumah dia. Kata Khalifah Umar ingin bertemu. Nah datang dia ke Khalifah Umar bin Khattab Pak. Apa kata Umar? Ini ada jatah makanan untukmu. Nanti tolonglah dibawa ini sebagai gandum untuk kebutuhan hidup kamu aja. Katanya, maaf Khalifah, di rumah makanan masih ada, masih cukup. Nggak mau Pak. Jadi kadang kita memang ada marah kadang orang dikasih nggak mau tuh Pak. Cuman ada orang yang punya jiwa memang kayak gitu Pak. Nggak mau dia dikasih. Kalau saya ini masih kencang nih Pak. Susah kita nih Pak. Kita Pak cobalah, ndak dapat aja zakat datang ke masjid nyerang pengurus Pak.
Semenjak bapak jadi pengurus tak pernah saya dapat zakat. Padahal kita pilih orangnya Pak. Yang datang kalung tak tanggung lah besar ya Bu. Gelang besar kadang. Hidup cukup. Jadi memang tak mau dia tidak mau menerima. Dan itu tidak dibuat-buat. Dia tidak bisa dibuat-buat Pak. Memang ada jiwanya masing-masing. Dulu ingat saya ada pengusaha di Pekanbaru ini hampir ditamparnya orang miskin lagi Pak. Apa masalahnya Pak Haji? Saya pas mau sholat asar Ustadz, dia kan jual kacang di depan masjid. Dihadangnya saya, Pak Haji, saya mau beli Honda bekas, bisa Pak Haji bantu saya dulu? Karena saya melihat dia memang perlu, saya bilang ya udah nanti datang ke toko saya. Datang dia ke toko saya habis zuhur tuh Ustadz. Jadi saya bilang, supaya kamu tidak terbeban hutang, saya kedepankan aja zakat mal saya. Ambillah 4 juta nih. Langsung dia bilang, maaf Pak Haji, saya tidak nerima zakat. Wah tuh Pak, kenapa enggak kau tidak nerima zakat? Karena Rasulullah tidak ada nerima zakat Pak Haji. Itu Rasulullah, kau kan tidak Rasul. Rasulullah sama keturun-keturunannya tidak boleh nerima zakat. Tidak, pokoknya saya tidak mau terima zakat Pak Haji. Kalau gitu ginilah, aku kasih, susahlah orang jadinya Pak. Aku kasihlah cuma-cuma, tidak zakat nih. Aku kasih aja kau duit 4 juta ambil lah. Saya masih sehat Pak Haji, tidak berhak saya untuk diberi. Dia rasa mau saya tampar Ustaz. Jadi Allah benci sama orang kaya sombong, tapi Allah paling benci dengan orang miskin tapi sombong Pak. Ini orang miskin yang sombongnya nih Bu. Entah kurang ilmu entah apa. Jadi apa mau kau sekarang kata Pak Haji? Dizakati kau tidak mau, dikasih kau tidak mau. Apa kau mau minjam? Kalau minjam kau beban kau bayar, tidak kau bayar berdosa kau. Pinjam aja lah Pak Haji. Pinjam oke. Berapa lama kau bisa balikkan? 2 bulan, 4 bulan buat. Catat dalam sekretariat 4 bulan. Hilang jadinya Pak. Lari akan berdosa jadinya. Dia tidak bisa dibuat-buat. Itu memang bawaan dari hati. Memang ada orang Pak, memang tidak mau, dia dikasih pun tidak mau. Saya ada nengok di lampu merah dulu Bu, tukang koran yang patah kakinya itu Pak. Dikasih orang duit 5.000 nggak mau dia Pak. Saya jualan kata dia. Saya jualan. Saya nggak mau dikasih. Kalau mau beli barang saya, itu dia Pak. Tidak mau dia nerima. Saya tidak meminta-minta katanya. Saya mau jualan. Itu tuh yang susah nyari orangnya sekarang Pak. Tidak ada. Termasuk saya juga. Alhamdulillah. Payah Bu, payah. Tapi paling tidak dapat kita rezeki, berbagi pula kita Pak. Janganlah sampai untuk kita sendiri. Nah kemudian karena dia tidak mau, berselang lama dari itu Pak, wafatlah Umar bin Sa'ad ini. Begitu dia wafat, itu terpukul betul Umar bin Khattab. Maka Umar pergilah menuju Baqiul Gharqad namanya. Ngumpullah para sahabat. Apa kata Umar? Kalau kalian dikasih Allah sebuah keinginan yang bisa dikabulkan, apa yang kalian minta kepada Allah? Permintaan sahabat ini mantap-mantap semua Pak. Aku ingin Allah memberiku kekuatan supaya aku bisa menimbakan air zam-zam untuk jamaah haji. Itu permintaannya Pak. Kalau adalah boleh meminta. Yang lain apa? Aku ingin khalifah kalau diberikan kekayaan kemudian bisa aku membantu orang miskin dengan kekayaanku itu. Memangnya kalau kau khalifah apa? Aku ingin Allah menciptakan seorang lagi yang bernama Umar bin Sa'ad agar bisa dia mengurus kepentingan orang-orang muslim. Itulah salah satu tokoh yang sangat dikagumi oleh Umar bin Khattab. Jadi mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita Pak, supaya kita makin kuat di dalam menghadapi kesulitan hidup. Ternyata orang-orang yang berada di jalan Allah itu tidak semuanya senang secara harta. Mereka juga kadang sering susah dalam kehidupan, tetapi mempunyai kebahagiaan yang sangat lapang di dalam hatinya. Ini biasanya berapa wajat waktunya Pak Haji? Saya kalau dibiarkan ngomong lama nih Pak, ngantuk Pak. Ya? Biasanya berapa? 20 menit. Oh baik, berarti sudah lewat saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.